Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri mania, dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru Indonesia Jaya dan di berbagai pelosok Nusantara tercinta. Terkhusus kepada sahabat misteri mania, para buruh migran di berbagai negara, di Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, di negara-negara Eropa, dan di berbagai negara lainnya. Semoga kalian semua tetap sehat sejahtera dalam karya dan perjuangan untuk orang-orang tercinta. Sebagai muslim, kita tentu haruslah beriman terhadap hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu terkait perkara gaib tersebut adalah tentang siksa kubur atau azab kubur. Ada berbagai pertanyaan kontroversial terkait perkara gaib yang satu ini. Pertama, benarkah azab kubur itu ada? Kedua, jika benar adanya azab kubur itu, lantas yang mendapatkan siksa itu roh saja atau sekaligus bersama jasadnya? Ketiga, jika roh sekaligus jasad yang mendapat siksa kubur, maka apakah azab kubur ada batas waktunya? Keempat, dosa apa sajakah yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab di dalam kuburnya? Tentu saja masih banyak lagi deretan pertanyaan sehubungan dengan azab kubur ini. Untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, admin akan menyajikannya dalam serial video ini. Jangan sampai terlewatkan, tonton hingga tuntas, dan jangan lupa ambil pembelajaran atau iktibar dari dalamnya. Agar channel ini tetap eksis dan terus berkembang, dan agar sahabat Misteri Mania tidak ketinggalan video-video terbaru, jangan lupa tekan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat mengikuti. Di dalam salah satu kitab klasik yang berjudul Ar-Ruh, karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, banyak memberikan riwayat beserta contoh-contoh nyata mengenai kematian, bagaimana seorang mukmin menghadapinya, dan bagaimana pula bagi orang-orang kafir mengalaminya. Selain itu, beliau juga memberikan gambaran bagaimana keadaan para ahli kubur, baik saat menghadapi sakaratul maut maupun setelah dikuburkan. Di samping banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, banyak pula kejadian-kejadian nyata yang dilihat secara tidak sengaja oleh mata kepala mereka sendiri dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan bermimpi. Pengalaman-pengalaman mengerikan yang mereka saksikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga terjamin apa yang mereka sampaikan sebagai suatu kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Misteri Mania, inilah beberapa kejadian yang mereka saksikan terkait dengan adanya siksa kubur. Kesaksian pertama, sebagaimana diriwayatkan dari As-Su'aibi, ia mengisahkan bahwa pernah ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian lelaki itu berkata, "Pada suatu hari aku melewati medan bekas perang Badar. Tiba-tiba pandanganku tertuju kepada seorang lelaki yang keluar dari dalam bumi. Kemudian ada lelaki lain yang memukulnya dengan palu besar, sehingga lelaki yang keluar dari dalam bumi itu masuk kembali ke dalam tanah, lalu keluar lagi, dan kemudian dipukul seperti semula, hingga kejadian itu berulang-ulang." Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar cerita lelaki tersebut bersabda, "Orang itu adalah Abu Jahal bin Hisam yang sedang diazab sampai hari kiamat." Kesaksian kedua, pengalaman ini
dialami oleh Abu Abdullah yang menceritakan kepada sahabatnya Salim. Ia berkata, tatkala aku sedang dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah dengan menunggangi seekor unta, aku melewati sebuah pekuburan. Tiba-tiba aku lihat ada seseorang lelaki yang keluar dari dalam kubur dengan tubuh mengeluarkan api menyala-nyala. Lelaki tersebut terikat dengan rantai besi yang membara. Begitu pula pada bagian lehernya terdapat rantai yang menjeratnya. Lelaki tersebut menengok ke arahku, kemudian dia berkata dan memohon, "Wahai hamba Allah, siramkan air. Wahai hamba Allah, siramkan air." Tiba-tiba keluar pula seorang lelaki yang memburunya, dan lelaki pemburu tersebut berkata pula kepadaku, "Wahai hamba Allah, jangan kau siramkan air. Hai hamba Allah, jangan kau siramkan air." Kemudian lelaki pemburu itu menyeret tubuh si lelaki yang berkobar-kobar menyala dengan rantai yang ada di tubuhnya, lalu mengembalikan ke dalam kuburnya. Abu Abdullah melihat pemandangan yang menakutkan tersebut, kemudian dia pingsan di atas unta tunggangannya. Unta tersebut terus berjalan tanpa mendapatkan perintah tuannya. Akhirnya sampailah ke suatu tempat bernama Al-Irju. Ketika Abu Abdullah siuman, keanehan pun terjadi. Rambutnya yang tadinya hitam telah menjadi putih semuanya. Lalu kisah tersebut disampaikan kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Setelah mendengar kejadian tersebut, Utsman melarang bagi siapa saja untuk bepergian seorang diri di waktu senja. Kesaksian ketiga. Pengalaman menegangkan terkait ajab kubur ini adalah sebuah kesaksian sebagaimana yang dialami oleh Muhammad bin Rajir Al-Khorani. Dikisahkan bahwa pada suatu senja sehabis asar, Muhammad bin Rajil Al-Khorani keluar rumah untuk menengok kebun kurma miliknya yang terletak di pinggiran kota Madinah. Menjelang matahari terbenam, dalam perjalanan tersebut dia masih berada di tengah-tengah suatu tanah pekuburan. Tiba-tiba dari salah satu kuburan yang masih nampak baru, Muhammad bin Rajil Al-Khorani melihat api berkobar-kobar di atas sebuah nampan besar seperti tempat pemanggangan ayam. Di atas panggangan raksasa itu terlihat pula sesosok mayat berada di tengah-tengah api yang berkobar-kobar. Terdengar jerit si mayat yang sungguh menyayat hati dan sangat menakutkan. Seketika itu Muhammad bin Rajil Al-Khorani mengucak-ucak kedua matanya seraya berkata di dalam hatinya, "Duhai, apakah yang kulihat ini mimpi atau benar-benar kejadian nyata?" Kemudian dia menengok ke arah kota. Ternyata lampu-lampu kota telah menyala. Lalu dia berkata, "Demi Allah, aku tidak sedang tidur." Karena takutnya, Muhammad bin Rajil Al-Khorani segera pulang ke rumahnya dengan pikiran sangat kalut dan bernuansa ketakutan. Istrinya menyediakan makanan, namun Muhammad bin Rajil Al-Khorani yang sedang dilanda ketakutan dan kekalutan sama sekali tak menyentuhnya. Akibat melihat kejadian aneh tersebut, dia benar-benar tidak memiliki nafsu makan. Esok harinya Muhammad bin Rajil Al-Khorani pergi ke kota. Dia pun menanyakan tentang kuburan baru yang mengeluarkan mayat dari dalamnya dan dalam keadaan terpanggang api yang menyala-nyala. Ternyata kuburan itu adalah kuburan seorang pegawai pajak yang baru meninggal pada hari itu. Hari di mana sore harinya Muhammad Rajil bin Al-Khorani melihat mayat orang itu keluar dari dalam kuburnya dalam keadaan terpanggang api. Kesaksian keempat. Kesaksian ini dialami oleh seorang lelaki penduduk Madinah. Dia mempunyai seorang saudara perempuan yang tempat tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Perempuan tersebut meninggal karena sakit, lalu oleh sanak familinya dikuburkan sebagaimana lazimnya.
Ketika perjalanan pulang dari penguburkan jenazah, tiba-tiba lelaki penduduk Madinah ini teringat akan sesuatu barang miliknya yang tertinggal di areal pekuburan. Selanjutnya, dia meminta tolong untuk ditemani oleh salah seorang rekannya untuk kembali ke area pekuburan guna mengambil barangnya yang tertinggal. Begitu tiba di pekuburan itu, tiba-tiba dia melihat kuburan saudaranya yang baru saja dimakamkan itu terbuka dan menganga. Lalu lelaki ini berkata kepada rekannya, "Menjauhilah engkau wahai saudaraku, biarkan aku menyaksikan keadaan saudaraku di dalam kuburnya." Kemudian lelaki asal Madinah ini membuka beberapa buah papan yang menutup kubur saudaranya tersebut. Tetapi ternyata kubur itu telah dipenuhi oleh nyala api yang berkobar-kobar. Lalu dengan cepat lelaki itu menutupnya kembali seperti dalam keadaan semula. Dia pun segera naik dalam keadaan sangat ketakutan. Setibanya di kota Madinah, lelaki itu dengan membawa ketakutannya menjumpai ibunya yang telah tua dan bertanya kepadanya, "Wahai ibu, bagaimana amalan perbuatan saudara perempuanku itu tatkala dia masih hidup?" Sang ibu menjawab, "Mengapa engkau tanyakan itu? Bukankah dia sudah mati?" Kemudian diceritakanlah pengalaman yang baru saja disaksikannya, sebuah pemandangan yang sampai membuatnya ngeri dan sangat ketakutan. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian sang ibu menerangkan, "Ketahuilah bahwa semasa hidupnya saudara perempuanmu itu sangat suka mengabaikan dan mengakhiri sholat 5 waktu, serta suka sekali bergunjing di rumah tetangga. Lalu mereka bersama-sama menceritakan cacat dan cela orang lain, serta menyebarluaskannya kepada umum." Kesaksian kelima. Kisah nyata ini adalah sebuah kesaksian dari seseorang yang dalam kitab Ar-Ruh disebut dengan nama Nabasy, seorang pencuri yang sangat terkenal pemberani. Diceritakan bahwa Nabasy sang pelaku maksiat ini telah menyaksikan suatu pengalaman sangat mengerikan terkait dengan bukti adanya azab kubur. Sampai kemudian setelah menyaksikan pengalaman ini, Nabasy tersadar atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan kemudian Nabasy bertobat dari perbuatan maksiatnya. Nabasy bercerita bahwa pada suatu saat aku melintas di sebuah pemakaman umum. Tiba-tiba ada seorang lelaki keluar dari dalam kuburnya, sedangkan seluruh tubuhnya tertancap oleh paku-paku yang sangat besar. Paku-paku tersebut menghujam di bagian kepalanya dan pada kedua belah kakinya. Di samping itu, aku juga pernah melihat lelaki yang dililit oleh kawat berduri yang sedemikian kencangnya lilitan tersebut, hingga akibatnya ujung kawat berduri itu menghujam ke seluruh tubuh orang itu, sehingga mengerikan sekali aku melihatnya. Aku juga pernah menyaksikan pada umumnya orang-orang yang kuburnya kubuka, maka aku melihat seluruh wajah mereka masing-masing seperti merasakan kesakitan yang luar biasa, serta wajah dan kepalanya berpaling dari kiblat. Demikian Nabasy akhirnya bertobat setelah menyaksikan bukti-bukti adanya azab kubur. Sahabat Misteri Mania yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa kisah nyata dari sejumlah kesaksian yang menjadi bukti tentang kebenaran adanya azab kubur. Kebenaran tentang adanya azab kubur ini merupakan i'tiqad atau keyakinan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap muslim wajib meyakini adanya nikmat dan azab kubur tersebut. Sahabat Misteri Mania, walaupun kubur adalah tempat menyiksa bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun layaknya seperti manusia, sesungguhnya kubur pun juga tetap mengingatkan kepada kita segenap manusia tentang 5 hal yang sangat penting. Setidaknya 5 kali dalam sehari semalam
kubur mengingatkan pesan ini dengan maksud agar kita selaku manusia terhindar dari azabnya yang dahsyat dan teramat pedih. Berikut ini adalah seruan kubur yang selalu dikumandangkannya di sepanjang siang dan malam. Pertama, kubur selalu berseru, "Aku ini adalah rumah yang terpencil. Apabila engkau ingin senang dan betah menempatinya, perbanyaklah membaca Al-Quran." Seruan yang kedua, "Aku ini adalah rumah yang sempit dan gelap gulita. Oleh karena itu, kalau ingin terang benderang, maka dawamkanlah sunatul lail atau sholat malam." Yang ketiga, kubur juga selalu berseru, "Aku ini adalah rumah yang dibuat dari tanah serta penuh dengan debu. Kalau ingin seperti kasur yang empuk, lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya." Yang berikutnya, yakni seruan kubur yang keempat, maka kubur selalu berseru, "Aku ini tempatnya ular berbisa. Apabila ingin selamat, perbanyaklah amalkan Bismillahirrahmanirrahim." Dan seruan kubur yang kelima atau yang terakhir adalah, "Aku ini tempatnya mungkar dan nakir bertanya." Supaya dapat menjawab pertanyaan mereka, maka dawamkanlah kalimah La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Sahabat misteri mania, dengan semakin sering mengingat mati, maka kita akan semakin merasa bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya. Kita harus bekerja keras di dunia ini untuk bekal pulang ke akhirat, juga agar kelak nanti di alam kubur kita terhindar dari azab kubur yang sangat dahsyat itu. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga kajian video singkat ini dapat mempertebal iman dan ketakwaan kita, khususnya tentang keberadaan dari azab kubur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.